Berkembangnya zaman menjadi faktor terpenting bagi manusia untuk lebih bisa menciptakan suatu inovasi yang dapat membantu kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dewasa ini telah bermunculan inovasi teknologi dalam berbagai bidang, terutama di bidang pertanian, seperti CAS atau Controlled Atmosphere Storage. Alat ini berfungsi sebagai alat penyimpan hasil panen seperti cabai, bawang, dan sayur mayur lainnya. Alat ini dirancang oleh Pura Group dengan teknisi-teknisi dalam negeri. Itu artinya Indonesia punya banyak orang pintar dan memiliki kemampuan yang sangat memadai di bidang pertanian. Teguh Suryo, salah seorang teknisi yang ikut serta dalam pembuatan CAS ini menjelaskan bahwa dalam pembuatan alat ini, Pura Group juga menggandeng salah satu universitas negeri ternama yaitu Universitas Gadjah Mada yang ikut serta menguji kelayakan daripada alat ini. Sehingga alat ini pun tidak lagi dilakukan kualitasnya. Ini namanya kontrol atmosfer storage Pak ya. Jadi dalam kontrol atmosfer storage itu ada 5 komponen utama. Jadi yang pertama bisa saya jelaskan dengan mini market ini. Yang satu ini adalah storage room-nya Pak. Jadi ini dari panel ini dari cool room plate ya. Jadi dia food grade plate-nya ini. Jadi aman untuk langsung dikonsumsi manusia. Food grade ini dia tebalnya 10 cm Pak. Di dalamnya ada poliuretan yang kita injek. Itu tujuannya untuk memperkuat tiap segmen dindingnya. Pertama, kedua juga untuk isolator supaya dengan udara luar gitu loh Pak. Yang kedua ada namanya refrigerator Pak atau unit pendingin, itu komplit lah. Ada kondenser, ada evaporator. Kita pakai beatser Pak, Kemudian yang komponen yang ketiga adalah humidifier Pak. Humidifier ini fungsinya untuk mengatur kelembaban di dalam ruangan itu. Jadi ada sensor kelembabannya manakala kita setting pada angka tertentu supaya terjaga komoditi hortikultura itu bisa terjaga lembabnya. Itu kalau kelembaban itu kaitannya bobot Pak, supaya tidak susut bobotnya, karena dampaknya pasti ke komersialnya nanti kan digalekan dengan harga per beratnya. Yang ketiga ada namanya ini Pak, ini O2 sama CO2 absorber ya. Ini pengkondisian untuk meningkatkan kandungan nitrogen Pak. Jadi kenapa kita juga pernah menyampaikan produk ini mati suri ya, seolah-olah ya. Dia kelihatan mati tapi dia masih hidup. Nah itu manakala tiap bulan itu kan melakukan respirasi Pak ya. Pernafasan juga. Manakala dia melakukan CO2, kita sedot pakai vakum mesin ini kita keluarkan. Kemudian nitrogennya kita jebak untuk kita masukkan kembali ke dalam gitu. Jadi kita kontrol itu Pak selalu. Namanya makanya O2 and CO2 absorber ya. Yang ketiga itu ada namanya ethylene controller Pak. Ethylene controller ini kaitannya sama satu part terakhir itu ozonizer ya. Jadi C2H4 ini itu sebuah senyawa kimia yang terkait dengan munculnya tunas, bicara masalah bawang Pak ya. Jadi kita ada sensor ethylene-nya. Unit ozonizer itu ada sensor ethylene-nya. Begitu dia terdetek pada angka yang di luar dari yang kita setting, itu nanti akan disemprotkan O3 Pak atau ozon. Jadi intinya kontrol atmosfer ini adalah sebuah ruangan untuk menyimpan produk hortikultura lebih lama Pak. Beberapa teknologi yang terdapat di alat ini antara lain storage room, rangkaian insulation panel setebal 10 cm dilengkapi pintu dan jendela intai, refrigerator sebagai pengendali temperatur storage room, humidifier sebagai pengendali kelembapan storage room dengan sistem ultrasonic, O2 dan CO2 absorber, pengendali agar tetap hidup tetapi tidak tumbuh, ethylene controller untuk mengatur produk agar tidak busuk. Ya tujuan teknologi ini adalah untuk ini Pak, terutama untuk meningkatkan surplus hortikultura kita. Yang kedua yang lebih esensi juga masalah kesejahteraan petani Pak, goalnya ke sana. Karena terkadang petani itu mengalami kendala manakala panennya banyak, kuantitinya cuman secara price waktu mau dijual ke pasar ternyata nggak menutup ongkos pertaniannya selama ini gitu loh. Makanya bisa disimpan dulu supaya harga bisa dijaga stabil, kemudian baru dilempar ke pasar. Semoga dengan berkembangnya teknologi pertanian ini akan membawa angin segar bagi para petani dalam meningkatkan swasembada pangan dalam negeri. Dari Soropadan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Ali Maskur, Agronews TV melaporkan.